Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, kita kembali akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 5. Begini firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berjalan menyusuri pantai? Ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat jejak kaki kita. Suatu kali ada seorang yang sedang mengalami kekecewaan. Dia berjalan menyusuri pantai dan dia berdialog dengan Tuhan. Tuhan, Engkau katakan, ketika aku mengalami persoalan hidup yang berat, Engkau pasti akan menolongku. Ketika aku jatuh dan hampir telentang, Engkau pasti menolongku. Tetapi kenapa ketika aku jatuh, Engkau meninggalkanku? Lalu Tuhan bertanya kepada orang tersebut, anakku, kapankah aku meninggalkan engkau? Lalu orang tersebut berkata, ketika aku menoleh ke belakang, jejak kaki itu hanya 2. Kemana Tuhan? Lalu Tuhan dengan sabar mengatakan bahwa itu adalah jejak kaki Tuhan. Ketika engkau jatuh, aku menggendongmu, bukan meninggalkanmu. Lalu orang tersebut menangis karena ternyata Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudaraku, memang ini adalah bagian sebuah cerita. Tapi ada makna yang sangat mendalam di dalamnya. Bahwa Tuhan Allah tidak pernah beralasan untuk menolong setiap orang. Tetapi kita, manusialah yang selalu mempunyai alasan untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan seandainya Tuhan itu tidak ada? Bagaimana kehidupan di dunia ini? Tentunya orang masing-masing akan melakukan kehendaknya sendiri. Dunia ini pasti akan mengalami kehancuran. Sebab kita seperti kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak dan tidak tahu kemana arah tujuannya. Sebaliknya, pernahkah suatu kali kita duduk diam dan mengagumi betapa agung dan mulianya kebesaran Tuhan? Bahwa Allah itu adalah juru selamat, perisai, sumber keselamatan, Raja tempat perlindungan, kubu pertahanan, gunung batu kita, kota benteng kita, penebus kita, gembala agung kita, dan Raja kemuliaan. Semua gambaran tersebut sudah cukup untuk memutuskan bahwa hanya Tuhan Allah lah yang layak kita sembah. Oleh karena itu saudaraku, mulai hari ini, mari kita mulai membangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh mulai mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu. Kitab Mazmur ini adalah suatu rangkaian doa daripada Raja Daud. Ketika dia mengalami begitu banyak pergumulan hidup. Doa yang dilantunkan oleh pemazmur berlandaskan bukan hanya atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan saja semata-mata, tetapi juga berlandaskan ketaatan dan kesetiaan pemazmur kepada Tuhan. Tuhan Allah telah memeriksa hati Daud bahwa dia sungguh-sungguh bahwa di dalam hatinya tidak ada kepura-puraan, bahwa Tuhan menemukan pemazmur adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami begitu banyak perubahan
yang terjadi di dalam hidupnya ketika dia mengikuti Tuhan. Dan kita bisa juga melihat bahwa di sini ada hubungan timbal balik yang seimbang, bahwa pemazmur tidak hanya meminta agar dia diberkati oleh Tuhan, tetapi pemazmur juga tetap setia dan mentaati perintah Tuhan. Saudaraku, agar langkah kita mengikuti jejak Tuhan seperti Daud, kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan dengan cara mengenal baik Tuhan kita itu, siapakah dia. Dan yang paling utama adalah kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun. Kita jangan hanya menghitung banyaknya beban hidup kita, sakit penyakit, tetapi hitunglah betapa banyaknya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Lalu menjadikan Tuhan sebagai sahabat lewat doa yang terus menerus kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian setiap persoalan hidup kita tidak kita sendiri saja yang berjalan, tetapi Tuhan beserta kita untuk memampukan kita menyelesaikan persoalan kita satu persatu. Selanjutnya mengikuti jalannya agar kita tidak goyah. Kita jangan hanya mau agar kita diberkati oleh Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit, lalu diberikan pekerjaan, lalu apa yang kita minta Tuhan harus cepat untuk memberikannya kepada kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kita belum melakukan apa-apa yang kita harusnya layak melakukannya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pemazmur berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kita melihat bahwa pemazmur meletakkan dasar imannya hanya kepada Tuhan Allah saja. Sebab pemazmur yakin bahwa kita adalah biji mata yang sangat spesial, yang sangat berharga, yang sangat dijaga oleh Tuhan. Dan ketika bahkan saat musuh-musuh kita datang menyerang kita, musuh itu bisa saja adalah penyakit ataupun persoalan-persoalan hidup kita, persoalan-persoalan masa depan kita, atau persoalan yang lain, Tuhan akan melingkupi kita dengan sayapnya, sehingga serangan-serangan itu tidak akan membuat kita menjadi goyah. Kita akan tetap berdiri tegak sebab Tuhan ada bersama kita, bahkan menggendong kita. Oleh karena itu saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan, sebab Tuhan setia kepada kita. Oleh karena itu mari seperti pemazmur melakukan dan taat kepada perintah Tuhan. Seperti itulah kita, sehingga ada hubungan timbal balik yang seimbang yang membuat doa-doa kita mempunyai alasan untuk dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami akan mengikuti jejak kaki-Mu ya Bapa, sehingga kami tidak goyah. Biarlah Tuhan, bangsa kami juga mengikuti jejak kaki Tuhan, sehingga pada saat pandemi COVID ini tidak membuat kami menjadi goyah, tetapi kami semua dikuatkan oleh Tuhan, karena semakin kami bermasalah di dalam kehidupan kami, semakin kami dekat kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan menggendong kami untuk sampai ke tujuan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.